Kembali di IDX Opening Bell, pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Didimax Berjangka, Abdul Hamim. Selamat pagi, Pak Abdul. Selamat pagi. Iya, kita mulai dengan emas terlebih dahulu, Pak, karena komoditas ini justru mengalami banyak sejumlah kenaikan begitu ya untuk minggu ini. Emas sendiri dalam tren penguatan dan datanya juga sudah di atas 1.800 begitu. Pergerakannya hari ini akan seperti apa untuk emas, Pak Abdul? Baik, terima kasih. Kalau kita perhatikan dari pergerakan emas hari ini ya, kalau saya melihat potensi emas itu akan mengalami suatu kenaikan tapi terbatas ya. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, kita tahu 2 hari ke belakang harga emas mengalami suatu penurunan. Ini memungkinkan akan terkoreksi. Kalau kita lihat, apalagi harga sudah 2 kali saya lihat tidak tembus di area support terdekatnya, yaitu di 1795-nya. Ya. Gitu. Oke. Di mungkin beberapa minggu kemarin juga emas ini menjadi komoditas yang kembali disasar oleh banyak pelaku pasar sebagai safe haven. Untuk saat ini seperti apa? Ditambah kita melihat PPKM di level 4, apakah emas masih akan menjadi sasaran bagi para pelaku pasar untuk safe haven mereka, dan akan seperti apa sebaiknya perilaku investor begitu terhadap emas? Oke, kalau saya perhatikan karena komoditi emas itu sebagai safe haven ya, dengan adanya PPKM seperti ini, apakah emas akan mengalami kenaikan? Ya. Untuk lokal saya kira tidak, karena apa? Karena lokal pada prinsipnya adalah mengikuti harga emas dunia. Dan saya lihat, kita tahu karena justru kalau potensi emas terutama bagi investor, saya cenderung mengalami penurunan karena ada beberapa faktor. Yang pertama kita lihat adalah faktor global, yaitu pemulihan ekonomi terbuka di Amerika yang sudah cukup kuat ya. Yang kedua adalah beberapa negara Eropa yang sudah memulai aktivitas ekonominya karena kemajuan dari vaksin yang telah digunakan. Di samping itu kan kita perhatikan kalau emas kan ada hubungan dengan Fed, terutama ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pasti akan mempengaruhi cukup kuat ya. Yang pertama, The Fed itu kan masih melanjutkan pembelian surat-surat berharga ataupun obligasi. Sedangkan yang kedua, saya lihat The Fed sendiri belum ada konteks untuk mengurangi stimulus fiskal. Dan yang ketiga, sentimen kenaikan suku bunga yang sudah dihembuskan oleh beberapa pihak dan bahkan The Fed sendiri itu akan lebih cepat. Artinya di sini kalau saya melihat bagi para investor, terutama untuk komoditi emas, potensi saya cenderung untuk masih mengalami penurunan. Masih mengalami penurunan. Oke, ada di rentang berapa sebenarnya Pak untuk harga emas sendiri untuk dalam negeri begitu? Maaf, suaranya putus-putus ini. Iya, Pak Abdul. Baik, ada di rentang berapa untuk kalau saat ini? Kalau untuk tahun ini, hitungan saya untuk tembus ke 2000 cukup berat juga, karena ada beberapa faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau rentang untuk harga emas, prediksi saya di antara 1.600 sampai 1.900 itu untuk tahun ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Hamim untuk informasinya bergabung bersama kami di IDX Opening Bell. Pemirsa, analis PT Didimax Berjangka, Abdul Hamim.